Assalamualaikum Pak Birin, Bu Rohmah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu Dian. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu, Pak? Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah. Bu Dian Baik. baik-baik saja, Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Siap Pak Birin, Bu Rohmah? Siap, Bu. Bu. Siap, ye. Nah, Siap. sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati Fibriana, bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bapak Sobirin sebagai coach dan Ibu Rohmah sebagai kuci. Nah, sebelum mengadakan praktik latihan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Birin berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Begini Pak Sobirin. Ya, Bu. Pertama, yang akan saya lakukan adalah saya akan mengamati yaitu tentang alur tirta. Pada kegiatan coaching hari ini, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga pada kegiatan yang kita lakukan ini nanti akan menimbulkan kompetensi yang dimiliki Pak Birin. Begini Pak Birin, dalam coaching ini saya akan menggunakan rubrik penilaian. Dalam pengamatan saya, kalau boleh tahu, kompetensi apa yang Pak Birin ingin kembangkan? Yang pertama, Bu Rohmah, dalam kegiatan saya kali ini, kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua yaitu sebagai pendengar aktif. Kemudian yang ketiga, saya mau mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Begitu, Bu Dian. Baik Pak, berarti ada 3 kompetensi ya dalam coaching kali ini. Iya Bu, ada 3 betul. Di mana ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik ingin diobservasi ya Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang yaitu mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Dian. Oke. Lanjut, apa indikator dari pertanyaan berbobot tersebut, Pak? Terus indikator ketercapaian tujuannya seperti apa yang Bapak inginkan? Begini Bu Dian, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan kucing yaitu Bu Rohmah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan yang kedua, yaitu kucing atau Bu Rohmah bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu Bu Dira. Oke, ini sudah saya catat ya Bapak. Ya Bu. Berarti Pak Birin nantinya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan serta mampu memunculkan ide-ide baru. Bukan begitu Pak? Ya, betul sekali Bu Dian, mungkin kurang lebih seperti itu Bu Dian. Oke, baiklah Pak. Sekarang waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Birin dan Bu Rohmah. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Birin.
Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roma. Pak Birin, apakah ada waktu sebentar, Pak? Iya, Bu, kebetulan hari ini saya sedang kosong, Bu. Eee, saya ingin membicarakan, sedikit dengan Bu Rohmah. Apakah Bu Rohmah berkenan? Wah, berkenan sekali Pak Birin. Begini loh Pak Birin, saya itu beberapa hari ini sedikit galau, memikirkan beberapa teman rekan sejawat saya yang diajak mendaftar JGP itu atau mengembangkan diri melakukan workshop pelatihan itu mereka pada tidak mau. Sepertinya susah keluar dari zona nyaman begitu. Caranya bagaimana ya Pak Sobirin agar teman-teman sejawat saya itu mau dan aktif atau antusias untuk mengikuti BGP atau pelatihan-pelatihan atau workshop yang lain seperti itu Pak Birin. Jadi Bu Romah itu merasa teman-teman panjenengan itu berada di zona nyaman, sehingga beliau tidak mau mengikuti pelatihan atau workshop, begitu ya, Bu, ya? Iya Pak. Kemudian, apa yang Ibu Rohmah inginkan dari hal tersebut? Gini Pak Birin, saya sih berharap atau menginginkan ya teman-teman saya itu bersedia keluar dari zona nyaman, mau melakukan pelatihan, aktif mengikuti workshop, terutama di CGP Angkatan 10-11 ini loh Pak. Karena begini Pak Sobirin, dalam kurikulum Merdeka itu dibutuhkan kolaborasi terutama antar teman sejawat. Kolaborasi ini sangat penting untuk kurikulum Merdeka. Sedangkan kalau teman-teman sejawat saya ini tidak mau atau susah dari zona nyaman. Kan imbasnya juga ke murid-murid, pembelajaran mereka menjadi monoton, tidak bermakna. Yang penting menyampaikan materi selesai begitu aja, seakan-akan saya itu kasihan sama murid-murid. Jadi saya itu ingin nanti berkolaborasi dengan mereka, jadi mereka akan mengetahui materi-materi CGP. Saya juga mengikuti ininya mereka, juga mengikuti angkatan 10-11 ini Pak, tapi kok sepertinya susah ya Pak membuat mereka keluar dari zona nyaman itu. Begitu ya, Bu. Berarti Bu Rohmah itu merasa teman-temannya susah untuk diajak maju, untuk diajak bergerak, untuk diajak keluar dari zona aman atau nyaman tersebut, Bu, ya? Betul Pak, benar. Lalu apa yang akan Bu Rohmah lakukan agar teman-teman panjenengan itu bisa keluar dari zona nyaman tersebut? Apa ya Pak? Saya sih sudah tak ajak bicara, terus ikut yuk CGP angkatan 10-11, nanti kita bisa bekerja sama seperti itu Pak. Tujuan saya sih hanya untuk murid-murid, semuanya itu nanti ke murid-murid, jadi kebutuhan murid-murid itu terlayani dengan baik. Sudah saya bicarakan dengan teman-teman saya, tapi masih tidak mempan. Teman-teman itu banyak yang tidak mau Pak, padahal susah saya ajak bicara tetapi mereka malah menghindar, begitu Pak. Oh, kalau begitu yang diajak seperti itu mereka belum mempan istilahnya ya, Bu. Lalu apa yang ingin Bu Rohmah lakukan agar mereka bisa tertarik dengan mengikuti kegiatan CGP dan keluar dari zona nyaman tersebut? Begini Pak, saya itu punya gagasan atau ide ya. Seandainya saya ajak mereka berefleksi bersama, maksudnya diajak berbicara dari heart to heart, dari hati ke hati,
diajak berefleksi bersama-sama tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini terhadap murid-murid itu sudah memenuhi kebutuhan murid atau belum. Terus harapan saya itu dengan mengajak mereka bercakap-cakap dari hati ke hati tadi ya Pak ya, dengan menggunakan pendekatan sosial emosional yang cenderung kekeluargaan, harapan saya mereka hatinya terketuk dengan tujuan menjadi seorang guru itu kan untuk murid-murid. Jadi ketika murid-murid bahagia kan kita juga sebagai guru ikut bahagia. Saya ingin seperti itu. Bagaimana menurut Pak Sobirin? Wah, ide yang bagus sekali itu Bu. Bagus, luar biasa sekali di Bu Rohmah tadi seperti itu. Nanti bisa mengikuti apa yang diinginkan. Lalu sebagai langkah awal dari Bu Rohmah tadi, apa yang Bu Rohmah tadi ingin lakukan? Selanjutnya ya Pak, ide atau gagasan saya itu memberikan contoh. Jadi mereka tidak hanya kok ngajak-ngajak tok ora ono contone seperti itu. Kita bisa menjadi suri teladan. Ndak contoh keteladanan. Jadi saya berusaha untuk membuat mereka itu sadar bahwa saya juga mengikuti CBP itu bukan hanya action saja. Alhamdulillah pun saya juga mengikuti CBP di Angkatan 9 ini, jadi mereka tahu saya itu membuat sharing tentang materi-materi, pengalaman saya selama pelatihan ini, saya sharing kepada mereka. Jadi mereka akan ikut tertarik. Seperti itu, Pak. Ya, dengan tadi ya keteladanan atau menjadi teladan bagi teman sejawat. Bagus Bu, ide panjenengan tadi bagus sekali. Biasanya dengan keteladanan, kalau diajak-ajak saja tanpa ada contoh, mereka itu akan mengabaikan. Contohnya adalah ajak-ajak roh seperti itu, begitu ya Bu. Kalau begitu dengan contoh mereka akan seperti itu, jadi mereka akan tertarik dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti apa yang Bu Rohmah sampaikan tadi. Kemudian dari apa yang sudah Bu Rohmah sampaikan tadi, kira-kira apa rencana aksi Bu Rohmah ke depannya tadi? Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, apa saya perlu lagi ya Pak dengan membuat komunitas praktis nih. Jadi saya membuat kelompok, membuat grup khusus untuk mengembangkan diri. Jadi kalau ada informasi tentang pelatihan atau workshop apa saja dan tidak hanya yang tentang CBP, jadi informasi itu akan tersampaikan dengan baik dan kalau mereka tertarik kan bisa ikut bersama-sama. Kita diskusikan bersama-sama tentang pelatihan-pelatihan itu. Jadi istilahnya komunitas praktis ini. Begitu bagaimana Pak Birin? Apakah bisa untuk jadikan rencana? Oh, bagus sekali Bu, kalau begitu. Rencana-rencana panjang tadi bagus sekali. Kemudian untuk target Bu Rohmah, kapan Bu untuk melakukan semua itu Bu? Kalau target saya itu kira-kira 1 mingguan ini ya Pak. Masalahnya CGP setelah angkatan 10-11 sepertinya akan ditutup. Target saya mereka ikut di angkatan 10 atau 11 ini Pak. Jadi saya harus secepatnya sekitar 1 mingguan lah bagi 1 mingguan dari hari ini seperti itu Pak. Ya, mungkin kalau Ibu tadi bersungguh-sungguh mungkin cukup Bu dalam waktu 1 minggu tersebut. Insya Allah besok saya mulai mengajak mereka berefleksi bersama-sama, mengajak ngobrol dari hati ke hati. Lalu saya juga melakukan keteladanan tadi ya Pak. Dan yang ketiga ini dengan membentuk komunitas praktisi.
Baik, untuk melakukan hal itu Bu Roma, kira-kira membutuhkan bantuan apa tidak Bu melakukan kegiatan tadi? Ya Pak Sobirin, saya itu mempunyai rencana akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Tetap saya melibatkan kepala sekolah. Karena apa, Pak? Membuat penguatan dan memotivasi mereka. Mungkin dari Bapak kepala sekolah kalau ada dukungan begitu, mereka akan lebih tergerak. Jadi sih harapan saya seperti itu. Bagus Bu, bagus sekali ide panjenengan tadi. Untuk saya tahu hasil dan perkembangannya bagaimana Bu? Ini Pak, saya itu melakukan dulu 1 minggu ya. Nanti masalah hasil ataupun bahan yang saya lakukan nanti saya komunikasikan dengan Bapak Priyadi. Saya sih inginnya bukan hanya saya yang tergerak Pak dan bergerak, tetapi saya juga bisa menggerakkan mereka-mereka semua, yaitu teman sejawat saya di sekolahan. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Kemudian dari rencana Ibu yang sangat luar biasa tadi, kapan Ibu kira-kira bisa laporkan ke saya mengenai kegiatan tersebut? Kapan Pak? Setelah 1 minggu ini Pak, saya nanti komunikasikan. Wah, jadi tidak sabar nih Bu saya Bu. Ya, nanti tetap apapun perkembangannya dan perubahan yang terjadi akan tetap saya komunikasikan dengan Pak Sopiri. Ya, saya tunggu loh Bu ya. Saya tunggu informasi dari panjenengan. Ya Pak, siap. Terima kasih loh Pak Sobirin sudah meluangkan waktu mendengarkan saya. Ya, Bu Roma, dari kegiatan tadi, Bu, dari obrolan kita hari ini, jadi kesimpulannya apa ya Bu Roma? Menurut panjenengan? Jadi ternyata saya sudah mendapatkan jawaban dari apa yang saya galaukan, apa yang saya rasakan, apa yang unek-unek saya rasakan dan pikiran saya Pak, dengan membuat yang pertama saya akan melakukan refleksi bersama dengan rekan sejawat saya. Lalu yang kedua, saya sudah memberikan keteladanan, dan yang terakhir saya akan tadi membentuk komunitas praktisi itu. Saya juga harus belajar lagi, dengan belajar sehingga membuat mereka itu ada contoh dari saya bahwa saya itu mau belajar dan belajar. Ya, jempol 2 untuk Bu Roma. Sangat luar biasa sekali harapan-harapan Bu Roma tadi. Semoga dari harapan Bu Roma tadi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target itu. Kemudian Bu Roma sepertinya hari ini sudah ya bisa waktunya istirahat Bu ya. Ya, terima kasih Pak Birin ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengar keluh kesah saya, curhatan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Roma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali Bu Roma. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak Sobirin, Bu Rohmah. Alhamdulillah ya Bu. Akhirnya kegiatan coaching ini sudah selesai. Nah, dari hasil pengamatan saya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sobirin dan Bu Rohmah. Secara garis besar, alur Tirta pada saat coaching tadi sudah nampak semuanya. Dalam checklist saya, semuanya sudah tercentang.
Dari mulai tujuan sudah ada, identifikasi, rencana aksi juga sudah ada, serta tanggung jawabnya pun juga sudah ada. Nah, dari hasil coaching tadi tujuannya adalah teman sejawat bisa keluar dari zona nyaman. Seperti itu ya Pak Birin ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya dalam pengembangan diri ini untuk mereka bisa keluar dari zona nyaman. Tadi idenya Pak Sobirin dan Bu Rohmah tadi ingin mengajak refleksi bersama ya Bu Rohmah ya. Ya, Ya, Bu. ya, betul. Nah, kemudian memberikan keteladanan, terus membentuk komunitas praktisi. Nah, di samping itu Bu Rohmah juga akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah agar rencana yang sudah Bu Rohmah susun dapat berjalan lancar. Menarik sekali Bu coachingnya hari ini. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus Pak Sobirin sebagai coach juga sudah present, mendengarkan aktif, terus sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Rohmah juga sudah tercapai apa yang diinginkannya. Seperti solusinya juga tadi sudah terjawab. Seperti itu ya Bu Rohmah ya? Ya, Bu Nah, Dian. semangat Bu Rohmah dan Pak Birin. Mohon maaf Bu Dian, saya ingin menyambung sedikit mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu saya bisa menjadi pendengar aktif dari Kuci, kemudian kehadiran penuh. Semoga dapat tercapai dan dapat meningkatkan kompetensi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, Bu. Yang jelas, Amin ya. pertanyaan berbobot tadi juga bisa berkembang. Semoga bisa lebih baik lagi dari kegiatan coach dan coach kali ini, Bu. Ya Pak, betul sekali. Nah, semangat ya Pak buat Pak Birin dan Bu Rohmah. Ya Bu, terima kasih atas Ya, semangatnya. Bu. Terima kasih observasinya. Mungkin waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas coachingnya hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Rohmah dan Pak Sobirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.